Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kami? Insya Allah dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Hari ini Bapak akan memberikan pelajaran ilmu tajwid. Sebelum kita belajar membaca Al-Quran, ada baiknya memang kita harus mengenal pembelajaran tajwid terlebih dahulu. Ada banyak ilmu yang harus kita pelajari ketika kita hendak membaca Al-Quran. Beberapa di antaranya biasa kita sebut dengan ilmu gharib dan juga ilmu tajwid. Namun pada kesempatan ini Bapak akan memberikan keterangan, memberikan pemahaman terhadap anak-anak kami tentang pentingnya belajar ilmu tajwid. Namun kesempatan kali ini tidak semua kita pelajari, hanya satu hukum saja, yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin itu ada yang mengatakan terbagi 4, ada yang mengatakan terbagi 5. Yang mengatakan terbagi 4 itu idgham, ikhfa, izhar, dan iklab. Namun yang mengatakan terbagi 5, idgham tadi dibaginya 2 lagi. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, izhar, dan ikhfa hakiki. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Semoga dalam pembahasan ini nanti anak-anak kami bisa memahaminya. Baik anak-anak kami, hari ini seperti saya katakan tadi, kita belajar hukum sukun atau tanwin. Seperti yang saya katakan, hukum sukun atau tanwin itu terbagi menjadi 5. Di sini kita bisa pahami. Yang pertama itu kita sebut namanya idgham bi gunnah. Ya, apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah itu nun sukun. Dia harus mati seperti judulnya tadi, nun mati atau tanwin, nun sukun atau tanwin. Nun mati atau tanwin, anak-anak kami perlu ketahui tanwin itu terbagi 3. Ada namanya fathah tanwin, ada namanya kasrah tanwin, ada namanya dhammah tanwin. Yang di atas fathah tanwin, yang di bawah kasrah tanwin, yang di depan dhammah tanwin. Saya ulang, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, waw, mim, nun. Nah, gimana contohnya? Kita perhatikan. Nah, ini terdapat di dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Yang mana hukum idgham bi gunnah? Di sini kita perhatikan. Ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah, cara membacanya gimana? Masuk dengan berdengung. Masuk dengan berdengung itu apa? Suara N-nya hilang dan suara kita di hidung. Laha min wa tabb. Baik. Itulah contoh yang pertama, hukum yang pertama, yaitu idgham bi gunnah. Bagaimana anak? Bisa dipahami? Ya, insya Allah bisa. Baik, yang kedua kita sebut dengan nama idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Hurufnya hanya 2, lam atau ro. Kembali ke contoh. Fa'il lam. Nah, berbeda dengan idgham bila gunnah. Kalau idgham bila gunnah tadi membacanya masuk dengan berdengung. Kalau idgham bila gunnah masuk dengan tak berdengung seperti namanya. Idgham masuk bi dengan la tidak, gunnah dengung. Berarti idgham bila gunnah masuk dengan tak berdengung. Bagaimana? Suara N-nya atau tanwinnya hilang. Fa'il lam. Jangan terlalu lama. Jangan fa'il, salah. Harus fa'il lam. Seperti itu. Ini yang kedua. Baik, kita lanjut. Yang ketiga yaitu iklab. Apa itu iklab? Iklab itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Hanya satu hurufnya, huruf ba saja.
Cara membacanya gimana? Membalik menjadi mim serta berdengung. Biasa di Al-Quran kita lihat itu ada mim kecil di sini. Hati-hati, ini bukan tanda waqaf, bukan tanda berhenti, tapi menandakan bahwa huruf itu berubah menjadi mim. Bagaimana membacanya? Mim ba'du, tetap dalam dengung. Tidak boleh jelas, tidak boleh mim ba'du, tak boleh. Mim ba'du. Oke, itu yang ketiga. Lanjut yang keempat. Izhar halqi. Apa itu? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Dia yang berada di kerongkongan halqi. Nah, hurufnya ada 6. Cara membacanya gimana? Kalau izhar, cara membacanya jelas. Kita contohkan. Salah satu contohnya bukmun omyun. Tidak boleh bacanya bukmun om. Tidak boleh. Kenapa? Karena di sini ada tanwin bertemu ain. Ain salah satu huruf izhar. Menjadi bacaannya jelas. Jadi izhar harus jelas. Baik anak-anak kami, yang terakhir ada hukum ikhfa hakiki. Nah, huruf ikhfa hakiki ini cukup banyak. Sama nun sukun atau tanwin, karena berpatokan pada awal tadi, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15. Hurufnya ada 15. Ta, sa, ini maaf, ini jim. Saya ulang, ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Nah, nanti anak-anak kami bisa dihafal di rumah. Nah, inilah huruf ikhfa hakiki. Contohnya gimana, Pak? Nih contohnya. Nun sukun bertemu ta. Cara membacanya harus disamarkan, harus didengungkan. Man tawalla, man tawalla. Samarnya mana? Di nunnya ini. Suara n-nya tidak jelas. Kenapa? Karena lidah kita sudah membentuk huruf yang dijumpainya. Huruf apa? Huruf ta. Maka ketika kita mengucapkan man, lidah kita langsung ke bentuk huruf ta. Manta, manta. Kalau bentuk huruf fa, milfal, seperti itu. Baik, mungkin hari ini cukup untuk hukum sukun atau tanwin yang kita bahas. Mungkin keesokan harinya kita bisa hukum sukun, vokal dan sebagainya. Demikian anak-anak kami, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.